kami dari SMK Negeri 1 Cimahi mendapat tugas dari Pak Bambang untuk melakukan wawancara di Kementerian Agama. Apakah diizinkan, Pak? Insya Allah. Jadi perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ibnu Farhan Ramadan. Nama saya Ilham. Nama saya Ilham. Nama saya Samsul. Nama saya Fatur Rizky, Pak. Sebelumnya boleh tahu nama Bapak? Kalau saya paling dikenal se-Cimahi ini Ustaz Asep aja. Ustaz Asep permainan. Kalau dulu mah Ustaz Asep disebut itu Bapak Lebe dulu karena urusan tukang nikah dulu. Jadi kalau ketemu tuh pasti Pak Lebe. Tahu nggak mana Lebe? Ya dulu mah kan sebelum, kalau yang sekarang P3N dulu itu sebelum Lebe ada Amil. Itu Amil itu kalau dilantiknya itu sama Bupati. Dulu Pak Bupati Jati pernah yang pertama kali. Nah kemudian ganti jadi Lebe. Lebe juga masih dilantik sama Bupati. Jelek nama Lebe itu singkatan bahasa Sunda. Ya bahasa Sunda ada yang apa? Lebay itu segala dilelebay, di semua dikerjain. Bahasanya nih bahasa kerennya dari urusan sajadah sampai haram jadah. Kenapa? Karena ada yang maaf ya, yang tengkar rumah tangga urusannya Pak Lebay, yang melahirkan, ada yang istilahnya apa? Yang anak bayi suka nangis, sampai kepada yang bunting belum nikah, dan itu yang disebut haram jadah. Terus yang sampai urusan yang mabok minum sampai ngurus kubur mayat dan sebagainya, itu tugasnya Lebay. Ketika tahun 1989 muncul P3 itu pembantu petugas pencatat nikah. Tapi kerjanya ya sama aja gitu, cuman nama aja yang beda. Lalu itu langsung di bawah SK-nya Kementerian Agama. Dulu Kementerian Agama pertama di Bale Endah. Dia namanya Kalil kan gitu. Nah itu, jadi silsilahnya. Tapi Pak Ustadz atas izin Allah, kalau bahasa di masyarakat, kalau ceramah Pak Ustadz itu paling orang bilang ekstrim keras, sampai-sampai kalau mau khutbah ceramah Jumat atau ceramah itu harus minta izin, judulnya harus diberitahu ke kodim, ke para jurnal. Tapi karena izin Allah diangkat PNS, ada main lagi kan, wah ini mau orang Kemenak. Nah itu ya, jadi prinsip perjalanannya akhirnya Pak Ustadz terus, kalau cerita pasti begini. Andai Pak Ustadz jadi PNS, udah bisa tambah bebas lagi, bahwa lebih berani lagi kan. Nah setelah lebih berani itu, bahwa pasti lihat yang kalau ada sumpah di pusat, di TPI ya, kalau sumpah itu orang-orang pejabat disumpahnya di belakang, itu bohongan. Karena dalam Al-Quran orang-orang Yahudi Nasrani kalau kepada alat pegang itu pasti di belakang. Disumpahnya bahwa andaikan Pak Ustadz jadi tukang nyumpah, pasti akan di depan. Ternyata diizinkan oleh Allah, jadi pindah ke syariahnya. Rohaniawan, pejabat, fungsional sampai berapa ratus yang guru juga sama Pak Ustadz. Nah itu Pak Ustadz di depan. Udah dibuktikan oleh Allah. Nah, sampai sekarang juga masih di urusan penyelenggara syariah ya. Ini tupoksinya penyelenggara saya itu berdasar PMA nomor 13. Di sana tupoksinya itu satu, menyelenggarakan Hisab-Riyad, dua, Hisab-Riyad ya, penentuan bulan Ramadan ya. Mana bulan sih? Ramadan. Ramadan. Nah, terus yang kedua, tahu artinya Ramadan tahu nggak? Bulan Ramadan. Iya artinya. Makna Ramadan itu artinya pembakaran, penggodokan, karena di saat Ramadan itu terjadi kalau bahasanya kemarau, pembakaran itu penggodokan. Makanya kalau bahasa di wayang digodok di kawah candra di muka.
ya. Yang keduanya petugas kalibrasi, penetapan arah kiblat. Itu bisa sekolahnya yang punya masjid lurus nggak itu ke kiblat Ka'bahnya. Karena ada yang ternyata begitu diperiksa secara ilmu teknologi IT ya dengan Google itu, ada yang nyerong ke Afrika, ada yang nyerong ke udah jelas ke Israel, ada yang ke tempat lainnya lagi. Makanya buat aja garis lurus patokannya. Kalau Cimahi Masjid Agung, kalau Masjid Agung tepat kebetulan ya. Tapi di sini juga ramai itu saja. Yang pernah Pak Ustadz turun tangan di daerah Zipur itu antara komandan dengan DKM tengkar masalah arah kiblat. Yang satu berdasar kepada tadi, yang satu berdasar kepada Al-Quran. Dua-duanya kata Pak Ustadz benarnya kenapa? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 103